Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Lestari yang akan membawakan materi tentang material berkelanjutan. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, Freddy Faza Kintara, dengan NRP 22-2021-144 tentang definisi material berkelanjutan. Material berkelanjutan adalah material yang dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan merupakan material berkelanjutan yang dapat diperbaharui tanpa menghabiskan dan merusak sumber daya alam. Membangun dengan bahan yang berkelanjutan tidak hanya baik untuk bumi dan kesehatan, tetapi dapat menghemat uang klien, membantu melestarikan warisan kita, menanggapi kebijakan perencanaan, dan membantu mendapatkan kredit di BREEAM atau Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, Leadership in Energy and Environmental Design, dan juga alat penilaian lingkungan lainnya. Contoh material berkelanjutan yang sering dijumpai adalah sebagai berikut: kayu, ijuk, bambu, dan juga green concrete atau beton hijau. Jenis-jenis material berkelanjutan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada natural atau alami. Bahan buatan dan sintetis seringkali beracun atau berbahaya. Banyak dari mereka tidak terurai dan dapat menumpuk ke tingkat yang berbahaya. Misalnya, Anda dapat mengganti plastik dengan kayu dan mengganti kain sintetis dengan rami atau kanvas katun organik. Yang kedua ada renewable atau terbarukan. Namun banyak bahan alami tidak dapat diperbaharui, sementara beberapa bahan alami yang tidak dapat diperbaharui seperti besi dan aluminium berlimpah dan dapat didaur ulang tanpa henti. Beberapa elemen digunakan dalam produk sangat terbatas, termasuk banyak logam tanah jarang serta logam seperti timbal, antimon, seng, dan juga perak. Selain itu, penambangan dan ekstraksi logam menggunakan energi dalam jumlah besar dan merusak lingkungan. Yang terakhir ada tidak beracun dan tidak berbahaya. Bukan hanya bahan akhir saja yang perlu Anda khawatirkan, alat produksi seringkali dapat menggunakan bahan kimia beracun. Pastikan Anda memahami siklus hidup bahan yang Anda gunakan dan tidak menggunakan bahan yang diproduksi dengan cara yang berbahaya. Sekian materi tentang definisi berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Dharma Yuda. Perkenalkan, nama saya Satria Dharma Yuda, NRP 22-2021-143. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian dan mengurangi dampak negatif sumber daya alam. Kita dapat melestarikan sumber daya alam itu dengan berbagai cara. Yang pertama, ada hindari menggunakan bahan langka atau tidak terbarukan seperti gambut dan batu kapur yang laku. Yang kedua, menciptakan lebih sedikit limbah. Yang ketiga, menggunakan lebih sedikit dengan tidak terlalu menentukan persyaratan kinerja, merancang struktur berat minimum, dan dengan mencocokkan permintaan dengan pasokan atau seperti penyeimbangan pasokan cut dan fill. Yang keempat, menggunakan bahan reklamasi bukan bahan baru. Yang kelima, menggunakan bahan terbarukan atau tanaman. Selain itu juga, kita dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan dari penggunaan bahan bangunan dengan cara yang pertama, menggunakan bahan dengan energi yang terkandung rendah. Yang kedua, mengurangi pengangkutan material dan bahan bakar terkait emisi dan kemacetan jalan. Yang ketiga, mencegah sampah masuk ke TPA. Dan yang terakhir, merancang dan membangun untuk kemudahan penggunaan kembali dan daur ulang di akhir masa pakai atau desain untuk rekonstruksi. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bahrudin Fajri. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Fajri dengan NRP 22-2021-153. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan teknik. Saat ini sudah banyak alat dan teknik untuk memilih bahan bangunan yang tidak terlalu merusak lingkungan.
Analisis terperinci dari dampak material yang menggunakan teknik ini kemudian dapat direduksi menjadi paduan yang relatif mudah bagi perancang atau penentu. Misalnya ada 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode preferensi lingkungan, menggunakan peringkat bintang untuk mengganti bahan dan komponen normal dengan alternatif yang lebih lingkungan. Yang kedua ada metode yang menghitung skor numerik tunggal. Yang ketiga ada metode yang menggunakan energi yang terkandung atau emisi karbon dioksida sebagai ukuran dampak tunggal. Pendekatan lain adalah menangani penggunaan bahan dengan mengadopsi pendekatan strategis dan hierarkis terhadap keputusan, dimulai dengan yang terbaik dari sudut pandang lingkungan, kemudian yang terbaik berikutnya, dan seterusnya. Sebagai contoh, yang pertama, pilih bahan dan teknik konstruksi yang berkembang dari pendekatan linear. Untuk menggunakan bahan, mengekstrak, memproses, membuat, menggunakan, menghancurkan, membuang, dan menuju. Dan juga ada pemikiran lob tertutup atau masyarakat, zero waste. Dan yang kedua ada gunakan kembali bahan atau komponen di tempat, yaitu gunakan kembali seluruh bangunan, tingkatkan seperlunya, gunakan kembali bangunan dari bangunan seperti rangka struktur, fasad, pasang bata atau fondasi, dan juga bangunan di atas plat lantai dasar yang ada dari bangunan sebelumnya. Dan yang ketiga, gunakan bahan atau komponen reklamasi dengan sedikit pemrosesan, yaitu balok dan kolom baja dari bangunan yang dibongkar. Bisa juga timbulnya pembongkaran seperti agregat hancur dapat digunakan untuk landscape atau penggalian penimbunan kembali, yang juga bisa kaca pecah dapat digunakan sebagai bahan alat untuk permukaan beraspal atau balok. Dan yang keempat, gunakan bahan atau komponen yang diproduksi dengan kandungan daur ulang yang signifikan dan diketahui konten daur ulang RC dari seluruh pekerjaan konstruksi dapat dengan mudah lebih dari 20%. Dan seluruh plastik atau pipa tanah dibuat menggunakan plastik daur ulang. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan bahan alam yang memiliki energi dan atau dampak lingkungan yang rendah. Ada 3, yaitu kayu lebih disukai daripada baja, beton yang diperkuat dengan kayu, bambu atau serat alam, dan juga geotekstil dan produksi lainnya dibuat dari tanaman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang alat dan teknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Argi. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Jri. Perkenalkan, nama saya Margi Arafah dengan NRP 22/2021-148. Di sini saya menjelaskan tentang faktor keberlanjutan dalam material berkelanjutan. Kategori faktor dalam konsep keberlanjutan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor yang terkait dengan perencanaan komponen struktur dan faktor yang terkait dengan kepemilikan dan faktor yang terkait dengan aspek lingkungan. Faktor yang terkait dengan perencanaan komponen struktur mencakupi hal sebagai berikut. Nomor 1 ada perubahan iklim. Fenomena global warming dan efek rumah gas kaca menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam berbagai forum ilmiah di skala lokal maupun global. Pada mulanya, isu lingkungan kurang diperhatikan dalam pengelolaan proyek sejak perencanaan hingga operasionalnya. Namun, ini menjadi agenda utama dalam berbagai pertemuan. Para pemimpin negara pun mengadakan pertemuan di tingkat dunia untuk membicarakan fenomena global warming dan efek gas rumah kaca, terutama pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Nomor 2 ada polusi udara dan air. Pencemaran udara dihasilkan dari proses ekstraksi, produksi, proses konstruksi, operasional bangunan, pembongkaran bangunan, dan pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber-sumber alam seperti kebakaran hutan maupun kegiatan manusia seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC.
Nomor 3 ada limbah padat. Di limbah padat, jumlah dan jenis yang digunakan dalam rekonstruksi secara agregasi menimbulkan limbah dalam jumlah besar. Tingginya limbah padat yang dihasilkan dari konstruksi secara keseluruhan sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan. Sebagai contoh, berdasarkan keputusan Gubernur nomor 1227 tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659.000,2 km persegi. Terdiri dari daratan seluas 661.005,52 km persegi dan termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan lautan seluas 6.997,50 km persegi. Nomor 4 ada penggunaan sumber daya. Sektor konstruksi mengonsumsi 50% sumber daya alam, 40% energi, dan 16%-nya air. Mengingat besarnya konsumsi sumber daya alam dalam aktivitas konstruksi, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam pengelolaan penggunaannya agar keberlanjutannya tetap dapat diperhatikan. Sektor konstruksi yang terdiri dari tahap ekstraksi material, pengangkutan material ke lokasi proyek konstruksi, dan proses konstruksinya, operasional gedung, pemeliharaan gedung, sampai tahap pembongkaran gedung mengonsumsi 50% dari seluruh pengambilan material alam dan mengeluarkan limbah sebesar 50% dari seluruh limbah. Faktor yang terkait dengan kepemilikan ini mencakup hal sebagai berikut. Nomor 1 ada potensi daur ulang. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang tak terbarukan dapat dilakukan dengan cara memperpanjang daur hidup. Daur hidup material dimulai dari tahap eksploitasi produk, tahap pengelolaan dari produksi perencanaan ini, dan penerapan secara efisien atau bisa disebut reduce, memperpanjang masa pemakaian produk material melalui upaya penggunaan kembali resu dan proses daur ulang recycle. Yang nomor 2 ada kesehatan dan keselamatan manusia. Kesehatan dan keselamatan manusia selama ini pelaksanaan proyek konstruksi merupakan bagian penting yang harus mendapatkan perhatian. Karena apa? Kesehatan dan keselamatan penggunaan bangunan pasca konstruksi tetap harus mendapatkan perhatian bagi konsultan. Sekian dari saya. Bakal dilanjutkan lagi oleh M. Arif Saleh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saleh. Saya akan menjelaskan konstruksi dalam SDGs. Dengan NRP 22/2021-147. Nah, apa itu SDGs? SDGs itu adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, kontribusi material berkelanjutan dalam SDGs itu apa saja? Pertama, SDGs nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, dalam SDGs nomor 9 memiliki tujuan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inflasi. Target mereka adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk melindungi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Dengan adanya material berkelanjutan, kita dapat menciptakan suatu material yang dapat digunakan dalam infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan. Nah, SDGs nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan dari SDGs nomor 11 menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, dan berkelanjutan. Salah satu contoh target mereka adalah pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian pada kasus kualitas udara, termasuk penanganan sampah
kota. Nah, dengan adanya inovasi baru dari material berkelanjutan, kita dapat membuat bahan materi yang ramah lingkungan, kokoh, aman, dan untuk kesehatan masyarakat. Nah, SDGs nomor 5, ekosistem darat. Ekosistem darat memiliki tujuan yaitu melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Nah, dengan adanya material berkelanjutan, kita dapat mengurangi dampak dari penggunaan material yang berlebihan terhadap suatu ekosistem. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok Lestari, kami ucapkan terima kasih.